there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Aprilia, mahasiswa Prodi S1 Farmasi semester 1. Dalam video singkat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan isu kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan ekonomi yang sering kali luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat nyata di sekitar kita. Baik, teman-teman, di sini saya akan menampilkan beberapa potongan atau cuplikan video berita tentang kemiskinan di Indonesia. Rilis tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23,85 juta orang. Jadi, kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan ekonomi itu bukanlah hal sepele. Di Indonesia, contohnya di lingkungan sekitar kita, tidak jauh-jauh ya, di tempat saya tinggal atau di Lombok Timur itu banyak terjadinya kemiskinan. Nah, di sini saya tidak akan membahas kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan ekonomi saja. Jadi di sini saya akan membahas beberapa aspek dari berawal dari mana kemiskinan itu dimulai. Nah, di sini di tempat saya tinggal di Lombok Timur banyak sekali orang yang memilih untuk menikah di bawah umur. Nah, menikah di bawah umur itu mungkin menurut saya salah ya, karena mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mungkin kalau mereka pewaris, kita ya sudahlah, ngapain dibahas gitu. Jadi mereka menikah dini itu secara tidak langsung membuat kemiskinan menjadi lebih banyak. Nah, mereka tahu nih keputusan atau jalan yang mereka ambil itu salah. Kenapa mereka bisa terus lanjut? Karena mereka sudah dikuasai oleh keegoisan mereka masing-masing. Jadi mereka memilih untuk tetap menikah. Padahal yang sering menikah di bawah umur itu adalah anak-anak yang masih kelas 2 SMP, 1 SMP, 3 SMP, malahan masih SD. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa peran orang tua dan di lingkungan sekitar kita juga itu sangat penting. Kenapa bisa gitu? Karena kalau peran dari orang tua kita atau di lingkungan kita itu baik, jadi kita itu tidak mengambil jalan yang buruk atau tidak mengikuti hal tersebut. Nah, kenapa peran orang tua itu sangat penting dan lingkungan sekitar kita itu baik? Nah, di sini ada beberapa contohnya, seperti anak bisa belajar tentang nilai kerja keras, kedisiplinan, cara mengelola uang, serta cara mengambil keputusan dari orang tuanya. Jika orang tua menanamkan motivasi, etos kerja, dan pendidikan yang baik, maka peluang anak keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi lebih besar. Dari menentukan akses pendidikan, orang tua berperan dalam memastikan anak bersekolah, mendapat membimbing belajar, dan memperoleh literasi dasar. Nah, ada menjadi pemberi contoh dan penopang emosi juga, ada mengajarkan nilai moral dan keadilan juga. Nah, bagaimana dengan lingkungan sekitar yang baik? Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, lingkungan dapat menentukan peluang ekonomi, dan kedua ada lingkungan menentukan norma sosial. Nah, jika lingkungan banyak pengangguran, kriminalitas, atau praktik ekonomi tidak sehat, anak-anak cenderung mengikuti pola tersebut. Tapi jika lingkungannya positif, misalnya gotong royong, etos kerja tinggi, saling membantu, maka masyarakat bergerak ke arah keadilan ekonomi. Nah, di sini juga ada beberapa dampak kemiskinan di Indonesia itu. Yang pertama itu ada dampak sosial, terus dampak ekonomi, dan dampak psikologis. Nah, bagaimana dengan dampak sosial itu? Pertama, anak putus sekolah. Nah, anak putus sekolah ini sudah saya jelaskan dari awal,
terus ada gizi buruk dan kesehatan rendah, terus ada pekerjaan tidak layak, terus munculnya pemukiman kumuh. Nah, terus dampak ekonomi itu gimana? Nah, pertama ada produktivitas rendah, terus pertumbuhan ekonomi terhambat, terus APBN terbebani bantuan sosial, terus terjebak lingkungan kemiskinan. Nah, di sini juga yang terakhir ada dampak psikologis. Dibagi menjadi dua. Yang pertama stres dan tekanan mental, yang kedua rendah diri dan keputusasaan. Nah, prinsip utama Islam dalam rahmatan lil alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam. Setiap ajaran yang diturunkan Allah bertujuan membawa kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan bagi manusia. Namun, ketika kita menyaksikan realitas kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan ekonomi, kita melihat betapa jauhnya manusia dari nilai rahmat itu. Sikap acuh, individualis, dan mengabaikan penderitaan sama adalah sikap yang bertentangan langsung dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah sosial, tetapi juga tolak ukur keimanan. Mengabaikan orang miskin sama dengan mendustakan agama itu sendiri. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa keimanan tidak cukup dengan ibadah ritual, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, membantu sesama, memperjuangkan hak mereka, dan menolak ketidakadilan ekonomi. Islam juga memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, larangan riba, serta perintah mengelola harta secara adil. Semua itu bukan sekedar aturan ekonomi, tetapi bagian dari misi besar mewujudkan keadilan dan menutup celah kemiskinan. Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang yang kaya saja di antara kamu. Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam menolak sistem yang memperkaya segelintir orang dan memiskinkan banyak orang. Melihat fenomena kemiskinan dan ketimpangan hari ini, iman seharusnya menggerakkan hati kita, bukan hanya merasa prihatin, tetapi juga aktif terlibat dalam membantu, berbagi, memperbaiki sistem, dan memperjuangkan keadilan. Sebab keadilan ekonomi bukan hanya isu kebijakan, ia adalah panggilan keimanan. Oleh karena itu, sebagai muslim kita harus memahami bahwa memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, melawan ketimpangan, dan menegakkan keadilan adalah bagian dari ibadah. Itulah wujud dari Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, di level individu kita perlu membangun kesadaran sosial dan sikap peduli terhadap persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Kita bisa mulai dengan meningkatkan literasi keuangan, mengelola pendapatan secara bijak, serta mendukung ekonomi lokal melalui pembelian produk UMKM. Terus selain itu, kita dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti donasi, relawan, atau mengajar di komunitas yang membutuhkan. Langkah-langkah kecil ini membantu memperkuat fondasi keadilan ekonomi dari bawah. Nah, yang kedua, di lingkungan kampus kita perlu menciptakan ruang yang lebih inklusif dan berdaya. Kampus dapat menjadi pusat edukasi kritis mengenai isu-isu ketimpangan melalui seminar, edukasi publik, ataupun riset mahasiswa yang berfokus pada solusi nyata.
Terus kita juga bisa menginisiasi program mentoring untuk mahasiswa kurang mampu, mengadakan bazar ekonomi kreatif, atau ikut dalam komunitas pemberdayaan masyarakat, binaan kampus. Dengan cara ini, pengurus tinggi bukan hanya tempat belajar, tetapi juga agen perubahan sosial. Saya Nindi Aprilia, sebagai mahasiswa Prodi S1 Farmasi, saya berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata, misalnya dengan mengikuti program pengabdian masyarakat, membantu proyek kampanye literasi keuangan, atau melakukan penelitian terkait strategi pengentasan kemiskinan. Melalui langkah-langkah tersebut, saya berharap dapat berperan dalam mendorong terciptanya keadilan ekonomi yang lebih merata. Akhirnya, kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan ekonomi bukan hanya isu statistik, tetapi tentang manusia, tentang kita semua. Perubahan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar, tetapi dari langkah kecil yang konsisten. Jika setiap dari kita bergerak, meski perlahan, maka suara-suara kecil itu akan menjadi gelombang yang mampu mengubah arah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video pendek kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin dari video kali ini kita semua, teman-teman, terutama saya sendiri, bisa belajar lebih dalam lagi tentang materi kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan ekonomi ini. Suatu saat nanti kita menjadi orang tua, mungkin kita bisa memberikan pendidikan yang layak kepada anak kita, tempat tinggal yang layak kepada anak kita, dan semangat buat kita yang sedang berkuliah. Semoga bisa sampai di pendidikan tertinggi kita, supaya kita bisa memberikan semua hal yang lebih layak kepada keturunan kita nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Nindi Aprilia, Prodi S1 Farmasi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.